Ya, kita bertiga terpapar COVID-19. Sehat itu hanya milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Mama bisa mengabdikan diri Mama dengan Bapak karena disitulah surganya Mama. Karena mahal ketika kita bisa menyadari betapa ternyata Allah sayang sama kita. Gitu. Yuk sini, duduk dulu. Sehat, sehat. Ya, teman-teman, seperti yang diketahui bahwa kita bertiga memang terpapar COVID-19 dan yang terkonfirmasi positif itu di awal adalah Bapak. Ya, Pak ya. Jadi di awal tepatnya tanggal 15 itu melakukan tes antigen dulu dan di sana dinyatakan
reaktif atau positif pada saat antigennya itu. Boleh Pak, gimana tuh Pak gejala yang dirasakan pada saat tanggal 15 terus tanggal 16 akhirnya melakukan PCR dan 3 hari setelah itu hari Kamisnya baru dinyatakan hasilnya positif. Ya, pada hari Senin tanggal 15 Maret tepat pada siang hari Bapak mengalami gejala flu berat. Oleh kawan-kawan waktu itu di Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan diminta untuk paling tidak memberi asupan lah untuk memulihkan kelihatan dari muka. Karena capek ya Karena Pak ya? capek. Karena biasanya memang hari Senin itu rutinitas Bapak itu adalah puasa ya Pak ya? Insya Allah pada saat itu memang lagi melaksanakan sunnah Senin Kamis biasa. Terus setelah itu? Nah setelah melewati waktu zuhur, Bapak tetap beraktivitas dan Jadi waktu itu tidak batal puasanya Pak? tidak membatalkan puasa, dan menjelang asar ada diminta oleh teman-teman di Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan untuk melaksanakan swab antigen. Ya. Nah, pada saat itu Bapak menyetujui setelah sholat asar untuk melakukan Tes swab tersebut. antigen itu, walaupun dalam kondisi tadi flu berat. Nah, setelah sholat asar langsung menemui petugas untuk swab antigen itu, dan hasilnya dari 3 yang diswab, Bapak yang positif Atau antigen disebut juga reaktif gitu reaktif ya Pak ya? begitu ya, positif karena kondisi memang lemah pada saat itu. Sementara kawan yang lainnya 2 dinyatakan negatif. Nah, oleh karena itu Bapak langsung agak shock ya waktu itu. Begitu selesai tes antigen itu langsung pulang dan ke rumah memberitahu kepada mama, istri, kemudian anak-anak yang kebetulan sore itu kumpul di rumah untuk segera memberi jarak begitu. Nah, segera memberi jarak. Gejala itu ada, kita sudah yakin bahwa terpapar COVID-19 ini. Itu. Jadi karena memang di awal merasa pokoknya ada yang nggak beres dari tubuh ya Pak ya. Jadi ada flu waktu itu di hari Senin. Ya. Terus hari Selasa direkomendasikanlah untuk melakukan tes PCR. Ya, sebelumnya pada hari Senin itu langsung minta kepada anak yang pertama, Ispira ini, untuk bisa membelikan obat untuk flu. Asupan ya, benar. Flu. Kemudian agar bisa memberi ketahanan tubuh dengan vitamin. Ya. Nah, pada saat itu setelah maghrib langsung minum obat itu, dan pada perkembangan berikutnya kita merasakan fit aja kondisi badan dan tidak ada flu berat lagi. Ya, jadi kondisinya itu semakin membaik, bukan malah semakin menurun. Bukan. Apa ya? Dan kita optimis waktu itu dengan teman-teman juga. Memang pada saat swab antigen itu karena kondisi flu biasa. Ya. Jadi setelahnya, dan cuman kita tetap bertekad hasil dari swab antigen itu, kalau ada surat tertulisnya kita akan melaksanakan swab PCR untuk meyakinkan agar teman-teman tidak was-was juga di luar bergaul dengan kita. Nah, ketika hari Selasanya ada surat dari pengantar puskesmas untuk minta di swab PCR. Nah, dan hasilnya swab PCR itu pada hari Kamis malam Jumat baru diketahui, dan sebelumnya karena merasa kondisi fit seperti biasa aja ya. Tapi berjalan. walaupun itu setelah dinyatakan reaktif di hari Senin, itu kita langsung melakukan langsung berjarak juga satu sama lain, terus juga langsung memisahkan diri juga. Pada saat itu kita jadi kayak kamar masing-masing nih satu sama lain. Mama dan juga Bapak sudah berpisah juga kamarnya pada saat itu untuk sementara ya Pak ya. Nah, itu kan Pak akhirnya dinyatakan positif di hari Kamis. Gimana tuh Pak perasaannya? Nah, perasaannya semakin kita shock lagi. Nah, padahal padahal kondisi sudah baik nih. Baik ya. Bukan Kamis tidak sore, ada. tapi malam Jumat. Malam Jumat ya, Kamis malam. Jadi ketika itu memang
lagi shock dan drop lagi. Dalam artian psikologis kita Iya. makin tertekan. Bapak semakin memberi jarak dengan anak dan istri di rumah, walaupun tadi tetap satu kamar masing-masing. Iya. Nah, Pak, ini kan artinya ada gejala ringan lah gitu ya. Nah, selama mengalami ini kan kita sudah melakukan isolasi juga selama 14 hari. Apa yang dirasakan, Pak? Selain mungkin ada flu tadi, apakah ada merasa sesak atau apa segala macam yang gejala-gejala yang biasanya dialami oleh orang-orang? Betul. Kita menganggap itu flu biasa, ternyata flu-nya bukan flu biasa. Karena ada semacam sumbatan di hidung itu yang kalau flu biasa kan, apalagi flu yang bisa cairan di hidung itu keluar, ternyata ketika kita tidak merasakan tersumbat tapi tidak ada benda yang bisa dikeluarkan begitu. Ini yang jadi satu berasa gejala. mampet. Mampet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika minum obat kita biasa kan merasakan liur ini basah. Nah, ketika terserang COVID-19 ini memang ada pengurangan mengecap rasa itu. Bapak mengalaminya itu sangat sedikit. Jadi makan biasa seperti biasa. Alhamdulillah, mungkin dengan asupan-asupan yang vitamin segala macam itu membuat tubuh kita menjadi bisa melawan COVID-19 ini. Kemudian yang tidak bisa kita lawan itu kondisi pilek di hidung itu yang kita tidak bisa. Maka kita harus merasakan semula kan dipikir nih flu biasa. Jadi diobati obat flu, semakin melemahkan kondisi fisik kita karena minum obat flu kan begitu. Oke, jadi ada gejalanya mungkin bisa dikategorikan gejala ringan ya kalau misalnya kita baca ataupun juga tahu orang-orang lah gitu. Ya. Nah, kita aku dan Mama memutuskan untuk juga melakukan isolasi di sejak hari pertama. Ketika dinyatakan reaktif hari Senin itu Mama pun udah nggak kemana-mana, aku pun juga sudah tidak kemana-mana itu sejak hari Kamis pada saat dinyatakan positif karena masih bekerja juga waktu itu, tapi memang pekerjaannya juga tidak ketemu dengan orang banyak pada saat itu. Nah, ini kan artinya aku dan juga Mama satu rumah ya, dan kita juga akhirnya mengalami ada gejala yang juga kita rasakan. Kalau Mama sendiri gimana rasanya? Kalau kemarin waktu yang Bapak dinyatakan reaktif itu kan Senin sore ya, Senin sore. Jadi yang aku lihat Bapak tuh memang kayak orang capek gitu, matanya merah gitu. Terus Bapak tuh langsung aja ngasih tahu, dan jadi di saat Bapak memberitahu itu Mama juga kan harus berarti ada kemungkinannya Bapak ini. Jadi aku udah mikir gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Udah ada tuh kita mikir dulu kan. Terus masuk kan Bapak nih masuk, tapi aku tanya, Bapak masih puasa? Iya, katanya masih puasa. Terus karena ada anak pertama yang kemarin tuh kan, dia agak tahu lah masalah farmasi kan. Kebetulan kakakku di salah satu rumah sakit yang ada di Banjarmasin di bagian apotik, guys. Jadi gitu, aku ngomong sama dia, gimana nih kita tanggapannya, bagaimana kita langkah kita selanjutnya. Gitu kemarin tuh. Jadi kakakmu yang merekomendasikan karena dia tahu kan obat-obatnya, maka langsung aja saat detik itu juga dia langsung menyiapkan tapi tetap obat-obatnya. konsul dengan dokter kan kemudian. Memang jadi langsung tertangani gitu lah maksudnya. Pada saat dinyatakan reaktif itu. Okay. Terus habis maghrib, nah baru datang obatnya. Langsung tuh dimakan oleh Bapak. Dan yang aku lihat, yang Mama lihat, dari sore ke malam itu Bapak tuh udah berubah setelah Bapak istirahat. Itu berubah dalam artian apa? Lebih baik ya? Lebih baik. Padahal belum makan obat loh itu. Udah baik. Makanya kita agak ini kan, agak nggak terlalu khawatir benar-benar gitu lah pada saat itu. Makanya kita juga positive thinking bahwa itu berharapnya di awal itu adalah flu biasa gitu ya.
Tapi kan akhirnya kita melakukan isolasi juga nih Mas selama 14 hari bersama juga gitu kan. Ada juga gejala yang dirasakan Mas? Iya ada lah, karena memang virus ini memang ada kan, dan karena Bapak diponis positif, ya tentulah memang ada kan virusnya di badan Bapak. Pastilah di dalam rumah ini pun pasti ada, karena walaupun bagaimanapun kita menjaga diri kita dengan segala macam yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh lah, tapi tetap aja kan di sela-selanya ada aja kita yang masukkan. Kalau Mama merasakannya di mana, Kalau Bapak tadi kan ada flu lah, agak flu, mampet gitu hidungnya. Kalau Mama? Begini, kalau Mama itu merasakannya dari hari Rabu. Subuh Rabu. Itu memang nggak enak badan, sakit sih kepala di daerah di sini. Nah gitu sakitnya. Tapi memang nggak ada cairan, betul kata Bapak, nggak ada cairan, cuma sakit kepalanya. Terus kalau perubahan rasa nggak ada, hampir nggak ada. Kalau rasa ya, kan katanya ada indera pengecap sama indera penciuman yang akan hilang. Iya. Kalau penciuman, nah baru-baru, bukan dari hari Rabu, bukan, tapi sekitar beberapa hari setelah itulah. Tapi nggak hilang juga, nggak hilang, masih ada kecium. Tapi kita tuh harus gimana? Benar-benar. Misalnya nih kita pegang sabun mandi misalnya kan, kita harus konsen dulu. Ini bau sabun mandinya gimana? Kita harus konsen, harus dicium, benar-benar dicium, dekat sama hidung, dekat, baru kita merasakan bahwa itu harumnya seperti sabun mandi yang mau kita cium itu. Sama juga dengan hal-hal yang lainnya gitu juga. Berarti tapi nggak hilang sama sekali, enggak. Cuma itu mungkin berkurang lah kadarnya, misalnya 100% ya. Nah, kita tuh cuma 70% kali. Nah, gitu. Ya, gejala juga ada gejala ringan lah gitu ya, Maya. Nah, mungkin banyak juga yang bingung, padahal kan yang dinyatakan didiagnosa positif itu adalah Bapak. Terus kenapa jadi Aisyah dan juga Mama juga ikutan isolasi? Jadi sebenarnya itu kita yang memilih untuk tetap melakukan isolasi mandiri secara bersama-sama. Kenapa? Karena di awal reaktif itu sudah di hari Senin ya Pak ya. Dan Kamis malam itu baru ketahuan benar-benar positif. Jadi kan kita udah beberapa hari bersama yang kita berharapnya itu adalah flu biasa, tapi ternyata bukan. Jadi sempat makan bersama ya pada saat itu. Jadi setelah itu akhirnya kita memilih untuk ya sudah kita melakukan isolasi mandiri. Walaupun pada saat itu Aisyah dan juga Mama merasanya tidak sedrop Bapak mungkin gitu. Dan alasannya pun juga kalau Aisyah pribadi kenapa jadi juga ingin melakukan isolasi mandiri bersama, karena kita harus menjaga psikologi masing-masing. Pertama kita menjaga psikologi dari Bapak. Kalau hanya memang dinyatakan negatif, otomatis yang negatif akan diselamatkan untuk keluar. Nah itu yang tidak ingin Aisyah ambil juga posisi itu. Maka resikonya adalah kita harus bersama, dan antisipasinya dengan meminum vitamin yang banyak, meminum vitamin, makanan yang bergizi dan segala macam. Dan kita satu sama lain karena memang isolasi mandirinya bersama-sama, jadi supportnya juga bisa sama-sama, bisa saling menjaga mood masing-masing, karena memang imunitas tubuh itu penting sekali karena stres ya, tingkat stres. Jadi setiap hari nih kita tuh saling nanyain keadaan satu sama lain. Jadi nanti Mama nanyain Bapak nanyain ke Aisyah juga, terus Aisyah nanti nanyain ke Mama dan segala macam, setiap hari itu dilakuin juga ya. Kalau dari Bapak nih Pak, apa hikmah yang bisa dipetik dari COVID-19 ini? Karena kalau Aisyah tahu nih, Bapak kan sebenarnya sudah menjaga ya Pak ya. Kita sudah berusaha lah, berikhtiar untuk menjaga protokol juga, insya Allah gitu. Terus juga asupan makanan dijaga juga. Tapi ternyata ya takdirnya memang menyatakan bahwa kita harus kena gitu. Iya, Bapak selalu ikhtiar untuk hati-hati dalam bergaul, mobilisasi di luar, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian
mengurangi berinteraksi yang terlalu lama segala macam. Ya kalau memang ditakdirkan begini, tentu ada hikmah di balik itu semua. Jadi Ananda Aisyah Iria, Bapak merasakan yang pertama seperti apa ya, merajut rumah tangga yang baru dengan mama, dengan istri. Jadi seberapa pelayanan itu diberikan 24 jam, kalau boleh dikatakan seperti itu, diberikan oleh sang istri kepada Bapak. Dan Aisyah Iria juga memberikan perhatian luar biasa ketika Bapak ditimpa musibah COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah, dengan sabar kita menghadapinya, semua kita bisa lewati, alhamdulillah. Sekali lagi, Allah ingin mengenang kepada Bapak dan Mama tentunya, untuk saling menjaga satu sama lain, seperti pada awal-awal membina rumah tangga. Tentu sebelum dikaruniai 3 orang anak, bagaimana pengorbanan seorang istri. Dan Bapak merasakan ketika beraktivitas di luar, Mama tuh memberikan pelayanan luar biasa ya, luar biasa. Ini itu yang pertama. Yang kedua, dengan diberikan cobaan ini, Bapak merasakan kepongahan kita, merasa sehat. Lalu kita berpikir dengan diisolasi mandiri ini untuk senantiasa tidak menyatakan sehat. Artinya sehat itu hanya milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Nah, karena itu dalam isolasi mandiri inilah muncul perenungan-perenungan semacam itu, dan mendekatkan semakin dekat kita dengan Allah. Yang kita ingin selalu minta keselamatan dan minta perlindungan, itu semakin dekat. Ya. Allah ijabah itu. Kadang kita lupa bahwa sehat itu luar biasa diberikan gitu ya. Dan pada saat isolasi mandiri mungkin itulah yang bisa kita rasakan betapa ternyata sehat itu hanya Allah yang memberikannya ya Pak ya. Bukan kita yang bisa dengan serta-merta menyatakan bahwa kita sehat gitu. Oke, baiklah, karena memang 14 hari ini bagi aku pribadi pun ini adalah beberapa hari yang hari-hari yang lama bagi aku untuk bisa seharinya 24 jam bersama dengan Mama dan juga Bapak. Karena sebelumnya mungkin hikmahnya biasanya aku yang jalan-jalan ya Maya, jarang di rumah. Biasanya cuman ketemu misalnya paling banter banget itu ketemu makan malam. Itu pun kalau kita pada belum makan. Kalau Aisyahnya ini kerjanya nggak sampai malam. Iya. Nah paling banter itu makan malam. Terus paling bercengkrama sebentar, pagi kita udah pada sibuk masing-masing. Bapak pun juga begitu, karena aktivitas Bapak juga sibuknya banyak juga di luar. Bapak udah purna kerja, tapi kesibukannya nggak pernah kerja. Tidak seperti pernah kerja ya. Dan itulah yang akhirnya membuat kita jadi erat kembali. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa seperti merajut pernikahan baru lagi ya Pak ya. Merajut pernikahan yang baru dengan orang yang sama. Aduh, sweet banget ya. Oke, nah
Kalau dari mama apa hikmah yang diambil setelah melakukan isolasi mandiri? Sebelum ke hikmah, mama mau ini dulu ya. Kenapa mama mengambil keputusan? Orang banyak yang bertanya, ngasih saran, masukan. Kenapa enggak ini swab aja gitu kan maksudnya? Bisa jadi negatif hasilnya gitu kan. Jadi mama pikir kalau mama nanti swab, apapun hasilnya, misalnya nih hasilnya kan positif misalnya nih, kan misalnya hasilnya negatif, otomatis kan untuk menjaga kenegatifannya itu, mama kan harus jauh dari bapak. Nah, dan hal itu yang mustahil bagi mama yang mama lakukan. Jadi makanya itu mengambil langkah itu di dalam rumah aja gitu, nggak ingin jauh-jauh gitu. Terus mikir juga kan, misalnya mama jauh gimana juga kan bapaknya. Tapi yang paling penting adalah mama, pada intinya mama tidak mau jauh dari bapak gitu. Terus kalau hikmahnya, pertama mama sangat bersyukur kepada Allah. Setiap saat mama berdialog lah dengan Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan, karena ini pun adalah nikmat dia. Banyak kan dari ini, dari kejadian ini, banyak hal-hal yang membuat kita tuh semakin dekat dengan Allah. Itu kan yang paling, dan yang paling mama syukuri, mama bisa mengabdikan diri mama dengan bapak, karena disitulah surganya mama kak, gitu yang paling penting. Mau apapun hasilnya, maksud mama tuh nantinya mama nih apa gitu kan, tapi mama sudah berbakti lah dengan bapak, dengan harapan mudah-mudahan di akhir hidup mama nanti mama menjadi seorang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Amin. 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 Karena ridhonya bapak kan ridhonya Allah kalau bagi seorang istri kan. Terus hikmahnya itu sih yang mama jadi semakin dekat dan bersyukur. Mudahan Allah bersyukur dengan kejadian ini, walaupun diberi ini, itu merupakan nikmat yang paling besar. Karena mahal ketika kita bisa menyadari betapa ternyata Allah sayang sama kita gitu ya. Betapa ternyata kita tuh malah diberikan waktu yang mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang merindukan untuk bisa berdialog, rasanya dekat sama Allah gitu kan. Dan itu yang kita rasakan di dalam waktu isolasi mandiri. Semoga ini juga jangan cuman pada saat ini aja ya Pak ya Mak. Jadi insya Allah ini juga akan semoga ini bisa menjadi pacuan kita selanjutnya juga harus dekat dan selalu bersyukur gitu ya. Dan alhamdulillahnya di awal yang mungkin yang paling penting sekali ini adalah bagaimana cara kita menerima pertama kali, menerima di awal bahwa ya sudah, ini terjadi, oke, gitu kan. Jadi kalau dari Aisyah sendiri juga hikmahnya penerimaan itu sendiri, bahwa ya kayak it's okay not to be okay, kata orang seperti itu. Dan itu kali yang paling penting kan? Di awal. Dan alhamdulillahnya kalau Aisyah nggak tahu sih kalau Bapak seperti apa di awal, apakah ada penolakan atau seperti apa. Kalau Aisyah di awal itu ketika Bapak dinyatakan reaktif sudah kayak oke. Ketika Mama pada saat itu bilang nyuruh beli hand sanitizer yang banyak. Mama nggak ngasih tahu reaktif pada saat itu. Mama cuman pada saat itu karena Aisyah di kantor ya Ma. Iya. Jadi pada saat itu cuman di chat bahwa disuruh beli hand sanitizer. Terus ditanya kenapa, tidak dijawab. Setelah itu langsung punya ini sih feeling bahwa oh ya sudah juga kan kalau memang Esa nanti pulang. Jadi perjalanan kan pasti jadi terpikir dan segala macam. Kan pikiran jadi lebih baik
gak usah dijawab dulu lah gitu. Jadi pada saat itu langsung sih melakukan penerimaan kepada diri bahwa ini adalah semuanya Allah yang memberikan. Ketika kita diberikan penyakit, diberikan virus, Allah juga lah yang nantinya akan melakukan atau mencabut dari virus itu dari kita, begitu ya. Kesabaran dan juga pasrah itu yang paling penting tentunya. Dan di sini kita juga mau ngasih pesan kepada karena kita kan udah merasakan yang namanya isolasi mandiri seperti apa, terutama juga Bapak yang merasakan di diagnosa positif. Oh iya, sebelumnya beberapa hari setelah itu kan di tanggal 25 Aisyah juga melakukan swab antigen pada saat itu di kantor karena memang diwajibkan seluruh karyawan. Dan ya tadi kembali lagi resikonya adalah ketika kita tidak melakukan PCR di awal, resikonya bisa jadi kita kena juga gitu. Dan antigennya pada saat itu hasilnya adalah positif, tapi memang sudah diprediksi hasil itu juga akan positif. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menambah imunitas tubuh kita. Bagaimana caranya untuk imunitas kita lebih kuat daripada virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, gimana Pak nih pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang untuk bisa melawan virus ini? Ya, yang pertama jaga pikiran kita agar jangan stres ya Pak ya. Jangan suuzon ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asupan itu seperti biasa. Jangan sampai kalau bahasa orang Banjar itu membuang nasi. Jadi makan itu perlu, apalagi makanan yang bergizi, apapun yang dirasa, sayuran, ikan, kemudian kalau misalnya ada tambahan buah segala macam, puding itu diperlukan untuk menambah imunitas tubuh kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentu aktivitas jangan dikurangi sama sekali, walaupun bawaannya memang pengennya tidur, bawaannya memang yang pertama itu pegal linu segala macam. Cuman itu kita lawan, kita dengan bergeraknya dalam artian senantiasa melakukan peregangan otot begitu, walaupun di ruangan yang kecil, di tempat tidur kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tambahan lainnya tentu pikiran tadi selalu positive thinking. Nah, jangan sampai kita terbawa oleh karena kita seolah menolak, tidak menerima virus ini ada di tubuh kita. Nah, itu yang akan senantiasa menghantui hari-hari kita selama isolasi mandiri. Isoman ini diperlukan bagi orang yang terpapar COVID-19 gejala ringan. Nah, gejala ringan atau OTG ya, yang tidak bergejala. Bapak kan kemarin gejalanya flu ya. Iya, ringan. Flu ringan. Jadi memang ada. Batuk tidak ada, kemudian sakit kepala memang ada. Nah, itu mungkin karena efek dari flu ya Pak ke atas. Oke. Itu pesannya untuk yang positif gitu ya. Nah, Mak, kalau tadi kan udah dari positif, pesan untuk mungkin orang-orang yang entah keluarganya kah atau mungkin orang-orang di sekitar yang diagnosa positif dari COVID-19. Kalau Mama pesan, pertama, kalau kita dengar dari sumbernya kan, misalnya kan Bapak ini sebagai sumbernya kan, sumber yang dinyatakan positif gitu, memberitahu ke kita kan, yang pertama kali kita responnya kita jangan bingung, jangan stres, bikin dia down gitu ya. Iya, kita kita sekarang terpapar, kalau gitu gimana kita langkah selanjutnya, itu yang kita pikirkan. Jangan gimana nggak usah kita. Kalau kitanya begitu, apalagi yang penderitanya kan. Benar. Jadi kita harus sebisa mungkin bagaimana cara kita sekira yang terpapar positif itu supaya lebih enak. Iya. Dan itu kan buat menjaga imunitas tubuhnya. Jadi jangan di-down-kan, jangan kayak kayak gimana dong, jangan gitu ya. Apalagi kita salahkan, jangan sama sekali. Itu kan semakin menurunkan kita bisa memberikan semangat. Iya. Dan
kita berusaha supaya ya paling nggak ada membuat dia bahagia, senyum terus. Kalau kita lihat dia sedang murung kita gini bercandain, walaupun dengan berjarak, benar-benar gitu. Karena berjarak bukan bermaksud nggak ngomong. Iya. Berjarak itu kan sebenarnya saling menjaga satu sama lain supaya virusnya tidak semakin ini juga gitu ya. Nah, di kesempatan ini kita juga mau aku mau pesan buat yang di sekitar kita. Nah, ya itu dia. Iya, itu kan. Nah, yang buat orang yang sekitar kita, kalau memang kita nih ngomong kan bahwa oke, kami sekeluarga sedang melakukan isolasi mandiri. Kita ngomong itu bukan berarti tolong jauhi kami, bukan begitu maksudnya. Tapi apa pesan di situ? Iya. Tapi alhamdulillah tetangga membantu. Iya, itu dia. Janganlah orang itu dikucilkan, dipandang dengan sinis. Itu malah membikin dia down. Kasihan kan dia kena virus, didoni lagi. Kasihan kan nanti semakin lama dia menjalani semakin stres gitu ya. Okay. Tapi di kesempatan ini kita juga mau ngasih ucapan terima kasih buat semua karena kita di awal sempat ngasih tahu kepada orang-orang yang memang sempat berinteraksi dengan kita ya Pak ya, terutama Bapak, mungkin beberapa orang yang sempat berinteraksi langsung kita kasih tahu, terus mereka langsung memberikan respon yang kayak menyemangati, tidak ada juga yang kayak ngedownin dan segala macam. Tetangga-tetangga di sini juga oke banget, sampai dia mereka ngasih makanan, sampai mereka ngechat yang kayak mau makan apa hari ini. Dan mama tuh kebanjiran chat loh. Iya. Ayo nanti kalau mau beli ini chat aja. Nanti di teman yang satu lagi, ayo nanti kalau mau ini bilang aja. Tetangga yang sini ngomong juga, ayo nanti ya. Alhamdulillah lah tetangga kita dan teman-teman mama yang tahu dan paham lah gitu ya, dan bahkan mereka mensupport luar biasa. Dan juga terima kasih buat teman-teman kerja Aisyah karena memang mereka membackup selama ini karena memang nggak ke kantor, jadi mereka juga memberikan support, membackup juga, dan pastinya tidak menjatuhkan, tidak menjauhkan juga, karena memang psikis paling penting ya Pak ya pada saat COVID, karena di awal sempat sembuh lah, kita melihatnya dari secara di luar, terus ketika dapat diagnosa itu terus kayak sempat down lagi, tapi langsung balik lagi gitu. Dan tapi the best ya bapak ini kita lihatnya tuh jadi motivasi. Ya nggak apa-apa lah bapak, ayo malah bapak itu semangat duluan daripada kita. Iya benar. Jadi bahkan bapak yang memberikan semangat kepada kita gitu, bahwa kayak semangat. Ketika kita bilang gimana Pak, sudah nggak ada lagi semua, sudah nggak ada lagi flu-nya. Padahal pada saat itu kita masih merasa kayak masih ada bindengnya nih gitu ya. Tapi ya itu dia tadi, karena memang diberikan rekomendasi untuk 14 hari melakukan isolasi mandiri, sehingga 14 hari pun sudah kita tuntaskan juga melakukan isolasi mandiri. Dan juga pastinya pesan buat semua, bahwa yang mungkin masih sampai sekarang nggak percaya bahwa virus itu ada, kita bertiga sudah merasakan bahwa virus COVID-19 itu memang ada, nyata adanya. Kitalah yang menjadi saksi dan dirasakan adanya, karena nggak kelihatan ya Pak ya. Dirasakan, dan pastinya sampai sekarang pun virus itu masih ada. Jadi buat teman-teman di luar sana harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan mencuci tangan dengan sabun, terus juga pastinya menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Dan jangan lengah, setelah ini kita bahkan mungkin lebih ketat lagi protokol kesehatan. Dan terima kasih sudah melihat dan menyaksikan video kali ini. Sekali lagi jangan lupa 3M.